They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my there's a place in both in mine. You know you stopped me that when I was passing by. And now I beg to see. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, kita lanjutkan lagi pembelajaran jarak jauh kita PJJ kali ini menginjak bab yang selanjutnya, yaitu sistem koordinat. Oke, sebelum ke materi, Bapak ingatkan lagi bahwa tetap kita menjaga protokol kesehatan. Yang pertama, pakai masker. Yang kedua, rajin cuci tangan. Yang ketiga, jaga jarak fisik minimal 1 meter. Yang keempat, hindari dan jangan bikin kerumunan. Yang kelima, kita tetap berdoa semoga kita selamat dari wabah penyakit COVID ini dan semoga wabah ini cepat berlalu. Ya amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya sistem koordinat ini sudah diperkenalkan waktu kalian di SD. Ya, dengan apa? Dengan membuat sumbu X dan sumbu Y seperti gambar di sini. Ini ada sekolah, ada rumah Bu Bahadia, itu ya. Ada yang lewat ke atas dulu, ke kanan, ke atas lagi, ke kanan lagi, ke atas lagi, ke kanan lagi, ke atas lagi, ke kanan, dan terusnya. Ada yang dari sekolah ke kanan dulu, ke atas, ke kanan, ke atas. Nah, itu namanya cara kita, cara Bu Bahadia pulang dari sekolah ke rumah. Itu ya, ada beberapa cara. Nah, ini bentuknya itu bentuk denah atau bentuknya itu semacam miniatur dari jalan, rumah, dan sebagainya. Nah, ini nanti dibentuk ke dalam bidang datar. Nanti yang ke atas itu sumbu Y, dan yang mendatar ini namanya sumbu X. Itu ini menurut ilmuwan Prancis yang bernama René Descartes ya. Oke, secara gambaran tadi, yang selanjutnya ini secara analisa gitu ya, analisis. Nah, dari itu nanti yang tegak ke atas ini nama sumbu Y, yang mendatar ini namanya sumbu X. Nanti titik temunya itu di sini, titik asal atau titik pangkal 0,0. Kalau ke atas dari sumbu X itu nanti nilainya ini 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau ke bawah itu min 1, min 2, min 3, min 4, dan min 5, dan seterusnya. Kalau ke kanan dari 0 itu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ke kiri min 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Nah, itu aturannya ya. Nah, terus setelah itu ada yang namanya kuadran. Kuadran itu 4 daerah ya. Nah, 4 daerahnya yang mana? Mulai dari kanan yang ini adalah kuadran 1. Batasan kuadran 1 itu sumbu Y sama sumbu X ya. Yang sebelah kanan sama yang ke atas itu batasannya. Kuadran 2 itu batasannya sumbu Y sama sumbu X yang sebelah kiri. Nah, daerahnya sebelah sini. Kuadran 3 itu sumbu Y sama sumbu X yang bawah ini. Ini kuadran 3 daerahnya sebelah sini. Yang kuadran 4 itu sumbu Y yang ke bawah sama sumbu X yang ke kanan. Ini daerahnya sebelah sini. Ini kuadran 4. Terus penulisannya, contoh di sini, contoh saja pakai titik Q. Q-nya itu pakai huruf besar ya, jangan lupa jangan pakai huruf kecil. Kalau huruf kecil itu salah. Jadi Q-nya itu huruf besar, titiknya di sini. Nah, kita lihat di sini jarak X-nya itu 2. Nah, X-nya ke sini 2, ke kanan 2 ya. 1, 2. Y-nya itu berarti ke atas 1, 2, 3. Jadi X-nya 2, Y-nya 3 untuk koordinatnya. Yang 2 itu artinya koordinat X. Yang 3 itu koordinat Y. Artinya X-nya itu melangkah ke kanan 2,
Y-nya itu melangkah ke atas 3, 1, 2, 3. Nah, baru ketemu di sini. Jelas? Contoh lagi. P ini koordinatnya min 2, 1. Berarti X-nya min 2, Y-nya 1. Ini kita lihat dari 00, 1, 2. Karena melangkah ke kiri jadi min. Langkahnya 2 kali berarti min 2, baru ke atas 1 kali. 1 berarti 1 Y-nya. Jadi kalau ke kanan itu positif, kalau ke kiri negatif. Kalau ke atas positif, nanti kalau ke bawah negatif. Kalau ke atas positif, kalau ke bawah negatif. Jelas ya? Itu koordinat pas kalian di SD. Jelas ya? Oke, saya lanjutkan. Garis-garis pada sistem koordinat. Nah, di sini ada beberapa macam garis yang ada. Garis itu nanti pakai simbolnya huruf kecil ya. L-nya L kecil, L1, L2, L3, L4. Contoh yang bagian A dulu, gambar yang A. Nah, garis di sini nanti ada garis L1. L1 itu kalau dilihat jaraknya ke sumbu Y sama nih. Dari titik sini 1, nih dari titik sini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Titik yang lain 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti kalau jarak dari setiap titik L1 terhadap sumbu X ini sama, berarti L1 ini sejajar dengan sumbu X. Coba kita lihat yang L2. Nah, L2 juga sama nih, 1, 2, 3. Kita ambil yang lain, 1, 2, 3. Nah, di sini juga 3 nih, 1, 2, 3. Berarti kalau jarak semua titik di L2 sama dengan di garis di sumbu X, berarti L2 ini sejajar dengan sumbu X. Begitu pula L3 dan L4. Nah, dilihat ya, coba dilihat petakannya tuh 1, 2, 3, 4 sama semua ya. Berarti di sini juga 1, 2, 3, 4. Berarti jarak garis L3 terhadap sumbu X ini sama. Berarti garis L3 sejajar dengan sumbu X. Begitu pula dengan garis L4. Ya kan? Coba kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang sebelah sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti jarak semua titiknya nantinya ya, kalau dihitung satu-satu semuanya nanti akan sama. Jadi L4 ini sejajar dengan sumbu X. Jelas? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Yang gambar kedua itu garis contoh M1. Nah, M1. Oh, nanti dulu bentar ya. Ini sejajar dengan sumbu X, berarti nanti L1, L2, L3, L4 itu tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, sumbu Y itu coba lihat sini. Nah, tegak lurus kan? Ini tegak lurus nih. Berarti ini juga tegak lurus itu. Ini juga tegak lurus. Berarti yang sejajar dengan sumbu X dipastikan tegak lurus dengan sumbu Y gitu. Paham ya? Kita lanjutkan lagi ke gambar 2, yaitu M1. Kalau dihitung nih 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini jaraknya 5. Kita ambil lagi yang dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Wah, sama. Yang ambil lagi sini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jarak di setiap titik M1 itu sama ke sumbu Y. Artinya berarti M1 sejajar dengan garis atau sumbu Y. Jelas ya? Begitu pula dengan M2. Lihat nih 1, 2. Ini ambil yang lain 1, 2. Jadi kalau seluruhnya kita cari, ini setiap titiknya ini berjarak sama terhadap sumbu Y. Artinya M2 ini sejajar dengan sumbu Y. Begitu pula dengan M3. Nah, tuh lihat garisnya ya. Sama nggak? Ke sini 2, ke sini juga 2. Berarti ini sejajar dengan sumbu Y. M4 kita lihat di sini, kalau dilihat ini jaraknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di sini juga kita lihat, ambil satu lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti jaraknya sama. Berarti setiap titik di M4 ini atau garis M4 ini sama jaraknya ke Y. Berarti jarak dari M4 ke sumbu Y sama, berarti M4 sejajar dengan sumbu Y. Jelas? Oke, kita lanjutkan lagi. Oh iya,
sebelumnya nanti kalau udah sejajar dengan sumbu Y berarti pastikan bahwa garis yang tadi M1, M2, M3, M4 itu tegak lurus dengan ke sumbu X ya. Tuh, ini sumbu Y dengan sumbu X ini tegak lurus, berarti karena itu sejajar, ini juga tegak lurus, ini juga tegak lurus. M4 tegak lurus dengan sumbu X, M2 tegak lurus dengan sumbu X, dan M1 tegak lurus dengan sumbu X. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya itu garis yang tidak tegak lurus dan tidak sejajar dengan sumbu Y ataupun sumbu X. Garis N1. Garis N1 ini tidak tegak lurus dengan sumbu Y ya, dan tidak tegak lurus dengan sumbu X. Sejajar juga tidak ya dengan sumbu Y dan sumbu X tidak. N2 juga sama ya. Tetapi dua garis ini berpotongan gitu. Di mana di titik ini nih, di 0,2. Berarti ini dua garis yang berpotongan saja. Jelas? Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya yaitu ada dua garis yang tidak sejajar dengan sumbu Y dan tidak sejajar dengan sumbu X ya. M dan N ini tidak sejajar dengan sumbu Y dan tidak sejajar dengan sumbu X. Tegak lurus juga tidak. M tidak tegak lurus dengan Y dan tidak tegak lurus dengan X. N juga tidak tegak lurus dengan Y dan tidak tegak lurus dengan sumbu X. Tetapi ini M sama N ini sejajar gitu. Tuh, kelihatan di sini ya. Ini jaraknya kalau kita lihat ini akan sama gitu semuanya. Nah, ini sejajar, jadi dua garis yang sejajar M dan N gitu. Oke, nanti akan pelajari lebih lanjut ke garis ya. Selanjutnya yaitu adalah garis di sini ada garis yang tegak lurus. Nah, garis yang tegak lurus yang ini tegak lurus dengan sumbu X tapi sejajar dengan sumbu Y. Yang kedua yang CA ini, yang melalui CA ini sejajar dengan sumbu X tapi tegak lurus dengan sumbu Y. Yang melalui BC ini tidak tegak lurus dengan X maupun dengan sumbu Y, dengan sumbu X maupun sumbu Y, dan tidak sejajar dengan sumbu X maupun dengan sumbu Y. Nah, jelas ya di sini ya. Oh, gambarnya. Jadi ini gambar kalau dilihat ini ABC ini membentuk suatu segitiga. Oke, kita bisa lihat sistem koordinat lagi yang ini ya. Nah, di sini ada A4,3 berarti 4-nya X, 3-nya Y gitu kan ya, tentang X, Y. B mana B? 4,3 karena dia berada di koordinat 2. Dan di sini X-nya 4, nah Y-nya itu 3. Nah, udah bisa ya. Sekarang kita lihat, kita menganalisa yang lainnya yaitu jarak titik A ke sumbu X. Nah, awas ya, ini bukan koordinatnya tapi jaraknya, jarak A ke sumbu X berapa sih, kita hitung 1, 2, 3. Jarak ke sumbu X itu 3, betul ya. Sekarang jarak titik A ke sumbu Y kita hitung mendatar yang ini 1, 2, 3, 4. Berarti jaraknya 4. Jaraknya ya, jarak itu tidak pernah negatif, jadi positif. Yang B itu jarak titik B ke sumbu X 1, 2, 3. Berarti jaraknya 3. Sumbu Y nya, jarak ke sumbu Y nya 1, 2, 3, 4. Berarti 4 sini ya. Yang C mana C? Nah, titik C ke sumbu X 1, 2, 3, 4. Berarti 4. C ke sumbu Y 1, 2, 3. Berarti 3, 4. Nah, X nya 4, jarak ke sumbu X nya 4, jarak ke sumbu Y nya 3. D yang ini titik ke X sumbu X 1, 2, 3, 4 ya. Ke sumbu Y 1, 2, 3. Nah, 3. E jarak ke sumbu X 0 ya, karena dia pas di sumbu X. Jarak ke sumbu Y itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0 X ke sumbu X nya 0, ke sumbu Y nya 6. F mana F? Nah, F itu jarak ke sumbu X nya 1, 2, jarak ke sumbu Y nya 0. Berarti jarak ke sumbu X nya 2, jarak ke sumbu Y nya 0. G
Jarak ke sumbu X 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti jarak ke sumbu X nya 6 ya. Jarak ke sumbu Y nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah 6 lagi ya. H yang ini titik H ke sumbu X 1, 2, 3, 4, 5. Ke sumbu Y 1, 2, 3, 4. Itu ya. Awas ya, ada koordinat. Kalau koordinat itu 4,3, tapi kalau jarak ke sumbu X itu ke bawah, itu jarak ke sumbu X itu 3, jarak ke sumbu Y nya itu adalah 4. Kalau koordinatnya 4,3, X nya 4, Y nya 3. Jelas? Oke, mungkin itu saja dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita tetap dalam kesehatan yang prima, dan kita semua semoga terhindar dari wabah COVID ini. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Silakan nanti jawab kuisnya saja, tidak pakai uraian ya. Kurang lebihnya sampai di sini dulu, nanti kita ketemu lagi di PJJ berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.